Lantas antara maghrib dan isya itu lagi waktunya orang terlelap tidur. Para sahabat dulu tuh orang-orang Arab waktunya tidur tuh dia, tapi mereka rela melawan rasa ngantuk mereka antara maghrib dan isya untuk apa? Nggak lain, bukan untuk materi dunia, tapi demi untuk mencari ridhonya Allah. Karena itu Allah puji mereka, Allah abadikan perjuangan mereka, pengorbanan mereka di dalam Al-Quran. Allah memberikan ganjaran untuk mereka, tahu apa? Surga, karunia, kenikmatan yang ada di surga. Ya Allah, nggak ada yang tahu. Saking agungnya, saking hebatnya, dirahasiakan tuh anugerah oleh Allah. Apa bahasanya kita? Surprise. Makanya Sayyidina Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Sakran, beliau katakan harta karun yang sesungguhnya. Beliau ulangi lagi, harta karun yang sesungguhnya, tahu apa? Tatkala kamu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ketaatan kepada Allah. Tapi insya Allah panjangnya kita duduk di sini, insya Allah panjang juga nanti di akhirat kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anugerah juga makin besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu karunia Allah di mana? Dan apalagi di saat-saat macam begini antara maghrib dan isya itu sangat dianjurkan kita mewarnai waktu semacam ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 waktu di dalam 24 jamnya kita itu, kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ketaatan. Ini salah satunya adalah antara maghrib dan isya semacam ini. Kenapa demikian? Sebab nih maghrib dan isya ini mayoritas orang sibuk dengan kesibukannya, sibuk dengan dunianya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang para sahabat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Mereka dipuji oleh Allah dengan pujian yang agung di dalam Al-Quran. Apa pujiannya? Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah memuji para sahabat. Kenapa? Dulu orang-orang Arab yang terdahulu mereka punya pola hidup. Pola hidup mereka itu, kebiasaan mereka itu ya, waktu sarapan mereka itu di awal sekali. Biasanya mereka sarapan tuh waktu isyraq atau sebelum isyraq, begitu. Terus mereka dengan kesibukan mereka, sehingga mereka makan siangnya itu, kalau kita makan siang itu kan sekitar jam 1. Kalau mereka itu sebelum zuhur mereka makan siang. Makanya kalimat ghada itu fi asli lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab itu asal kata ghada itu diperuntukkan mayutanawal ya qabla zawal, apa yang dicicipi sebelum waktu zuhur. Kenapa demikian? Karena dulu orang-orang Arab dulu tuh pola hidup mereka seperti itu, makan siangnya dari sebelum zuhur, dari sekitar jam 11. Sebab memang sarapan mereka di awal sekali, di pagi-pagi sekali. Lantas makan malam mereka tuh kapan? Makan malamnya mereka itu sebelum maghrib. Al-asya ma yutanawal qablal ghurub. Mereka makan malamnya sebelum terbenam matahari. Lantas terbenam matahari apa yang mereka lakukan? Ini dari sebelum masuknya Islam, kebiasaan mereka itu kalau udah terbenam matahari, habis maghrib tuh udah mulai gelap, mereka udah tidur. Itu kebiasaan mayoritas bangsa Arab kayak begitu. Dari awal maghrib udah waktunya tidur mereka itu, udah nggak ada yang keluyuran, jarang orang yang keluyuran. Maka itu ketika datang Islam ya, ketika datang Islam itu, ketika perintah sholat diwajibkan, itu berat bagi orang-orang Arab masa itu ya, sangat berat, khususnya kapan? Sholat subuh dan sholat apa namanya, kata Nabi di dalam hadis sahih, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Nabi SAW bilang salat yang paling berat bagi orang-orang munafik
adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa tahu? Sebab memang pola hidup mereka tuh, kebiasaan mereka, mayoritas orang seperti itu. Dari maghrib udah tidur, lagi asyik-asyiknya tidur, suruh bangun sholat. Ayo gimana itu? Kan berat. Terus ya, biar kita tahu sholat isyanya para sahabat. Kalau kita kan awal waktu kita tuh jam 7-10 menit udah azan ya, kemudian kita qomat sholat ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali melakukan sholat itu ditunda 1,5 jam lebih kurang dari sejak masuk waktu. Kalau isya, maka itu kan disunahkan untuk mengundur waktu isya ila an yaghriba syafaqul abyad, begitu ya, sampai betul-betul gelap. Jadi sekitar jam 8, setengah 9 baru dilaksanakan sholat isya. Itu dulu Nabi melakukan sholat isyanya seperti itu. Nah, maka itu kan lagi waktu-waktunya orang lagi terlelap di dalam tidur. Makanya ini berat banget untuk siapa? Ya untuk orang yang di hatinya nggak punya iman. Sebab apa? Sebab dia mau melawan rasa ngantuknya dengan timbal balik apa? Ada nggak timbal balik? Dia mesti lawan rasa ngantuknya. Kalau kita, alhamdulillah kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya kepada pahala dari Allah, karunia Allah, anugerah Allah, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Tapi coba orang yang nggak percaya sama hal itu, disuruh ngelawan kebiasaannya, kebiasaan dia tidur jam sekian, suruh ngelawan. Kenapa? Nggak ada apa-apa, cuma suruh, dia kagak mau. Nggak ada timbal balik yang menguntungkan, bakal apa di mata dia ya. Tapi kalau ditawarin, udah kamu bangun saya kasih 2 juta, oh dia bakal bangun, sebab dia melihat ada timbal baliknya. Kasih kamu bangun jam sekian dari tidurmu itu, lawan rasa ngantukmu ya, saya kasih 10 juta, dia bakal bela-belain. Tapi kalau nggak ada hal yang berarti di mata dia, untuk apa dia? Nggak mau ya, cuman ditawarin 2.000 rupiah, enggak, 2.000 rupiah bakal apa, memberi anak gua tidur ya kan gitu. Maka itu disitulah perbedaan antara orang yang beriman dan orang munafik. Kalau timbal balik ya berupa materi nggak ada. Sholat subuh sama sholat isya dia ngelawan rasa ngantuknya, dikasih duit enggak, Allah nggak ngasih dia duit ya kan, atas itu semua. Tapi pahala, nah di sini keimanan diuji. Kamu percaya nggak dengan pahala? Oh saya percaya, maka itu saya bangun, saya lawan rasa ngantuk saya. Tapi kalau orang yang nggak percaya sama pahala, dia lebih memilih tidur. Orang lagi asyik tidur, mau ngapain diganggu? Maka itu orang-orang munafik. Apa sih orang-orang munafik? Orang yang menunjukkan keimanan tapi hatinya nggak ada iman, nggak ada percaya sama Allah Ta'ala. Makanya waktu sholat isya dia tetap tidur bablas, dia nikmatin tidurnya, nggak mau melawan rasa ngantuknya. Begitu. Waktu subuh lagi asyik-asyik dia tidur ya, dengerin adzan dia malah ngomel gitu, ganggu orang tidur ya. Kenapa? Sebab dia nggak menganggap pahala itu sebagai sesuatu yang berarti, nggak beriman dengan hal itu, dengan hal yang gaib, dengan pahala dari Allah, dengan anugerah Allah. Maka itu Nabi SAW bilang sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Itu kenapa? Sebab dia harus melawan pola kebiasaannya, dia harus melawan kenyamanannya, dia harus keluar dari zona nyamannya dia. Dengan timbal balik apa? Nggak ada timbal balik yang berupa materi dunia. Yang ada cuman diuji keimanannya, dia percaya gak sama anugerah Allah. Maka itu orang yang betul-betul melawan rasa ngantuknya untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu betul-betul orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas antara maghrib dan isya itu lagi waktunya orang terlelap tidur. Para sahabat dulu tuh, orang-orang Arab waktunya tidur tuh dia. Nah ketika mereka bangun, dia nungguin 1,5 jam dari terbenam matahari. Kalau kita jam 6 baru dilaksanakan sholat jam 8:30. Berapa tuh? Ya 2,5 jam atau lebih kurang 2,5 jam. Dia lawan rasa ngantuknya 2,5 jam. Kan berat, nggak gampang. Semata-mata untuk apa? Berharap ridhonya Allah. Maka itu Allah Ta'ala memuji para sahabat yang mewarnai maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu waktu ya, bisa aja mereka tidur, ntar isya bangun,
sekalipun itu juga berat, pahalanya besar dari Allah, tapi enggak, mereka beberapa dari mereka rela, enggak, tanggung, gue mau bangun, biarin, kalau enggak daripada kebablasan. Ya, maka itu seringkali itu para sahabat habis sholat maghrib duduk di masjid nungguin sholat isya sama Nabi. Nabi kadang masuk, terus terkadang tuh Nabi mau keluar ya di pertengahan, di seperempat pertama dari malam hari untuk mimpin sholat isya, terkadang ada aja tamu tuh, ibaratnya orang sahabat tuh sebel, tamu jam segini kita lagi nungguin dia datang. Jadi sholat isya ditunda oleh Rasulullah, nemuin ini tamu, kadang sampai lama, sampai tuh ada sebagian besar sahabat yang di masjid sampai ketiduran dalam keadaan duduk. Nah dari situ tuh makanya ulama mengatakan, hatta di Risalatul Jami'ah disebut di antara hal yang membatalkan wudhu adalah tidur, kecuali tidur apa? Illa nauma mumakkinin mag'adatuhu minal ard, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Diambil dari mana? Itu dia, dari hadis itu tuh, para sahabat yang ketiduran nungguin sholat isya sama Nabi Muhammad SAW di masjid. Artinya itu perkara berat, tapi mereka rela melawan rasa ngantuk mereka antara maghrib dan isya untuk apa? Enggak lain, bukan untuk materi dunia, bukan untuk uang, bukan untuk harta, enggak, tapi demi untuk mencari ridhonya Allah. Karena itu Allah puji mereka, Allah abadikan ya apa, perjuangan mereka, pengorbanan mereka di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka nih, punggung mereka, badan mereka jauh dari empuknya tempat tidur, dari hangatnya selimut, jauh dari itu semua. Ya, kapan tuh waktunya? Antara maghrib dan isya, atau sebelum subuh menjelang subuh. Mereka, badan mereka tuh jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan, dengan penuh rasa takut, dengan penuh harapan ya. Dan apa yang mereka miliki dari harta mereka infakkan di jalan Allah. Itu perilaku semacam itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Pengorbanan mereka melawan rasa ngantuk, melawan syahwat dan nafsu mereka ya, mereka lawan itu semua demi untuk Allah, sehingga gantinya, ganjarannya dari Allah, Allah katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malu. Allah memberikan ganjaran untuk mereka, tahu apa? Surga, karunia, kenikmatan yang ada di surga. Ya Allah, kenikmatan yang kayak apa? Bidadarikah, istanakah ya, atau apa? Enggak ada yang tahu. Saking agungnya, saking hebatnya, dirahasiakan tuh anugerah oleh Allah. Apa bahasanya kita? Surprise, iya kan? Surprise, kejutan dari Allah bakal hamba-hambanya yang semacam ini. Apa kejutannya? Ya namanya juga kejutan, ntar lu tahu. Sekarang dirahasiain. Syekhna Al-Habib Umar bilang, jangankan kita, malaikat aja nggak tahu, bahkan malaikat yang jaga surga pun nggak tahu. Dirahasiakan oleh Allah tuh, surprise tuh kejutannya, bahkan dari para malaikat yang jaga itu surga sendiri, mereka pun nggak tahu. Ini anugerah besar. Kalau kejutan tuh hadiah, kalau itu ulang tahun itu kan tergantung siapa yang memberi ya kan. Saya punya kejutan, Habib Ahmad, wah ini istimewa nih kan gitu ya. Tapi ente bayangin kejutan dari siapa? Allah. Apa isinya? Allahu a'lam, kita nggak tahu, tergantung kadarnya Allah bagaimana. Allah Tuhan alam semesta, kejutannya juga besar. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Makanya Sayyidina Al-Idrus Abdullah bin Abi Bakar Sakran, beliau katakan, al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal isya'ain. Beliau katakan harta karun yang sesungguhnya. Beliau ulangi lagi, harta karun yang sesungguhnya, tahu apa? Tatkala kamu menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ketaatan kepada Allah. Allah. Ini malam kita sama-sama ngumpul, tapi kita nggak mau cuma ini malam aja.
Ya cuman jangan gara-gara nungguin Habib. Habib mah nggak ada artinya untuk ditunggu. Ya tapi yang kita mau tunggu tuh karunia Allah. Kita mau tiap malam antara maghrib dan isya kita warnai dengan ketaatan. Ya kayak tadi Habib Syauqi bilang, dulu orang-orang tua kita tuh ngajarin kita begitu. Bagaimana? Ya, saya masih ingat waktu masih kecil tuh, kita masih dulu tinggal di Bungur, tahu Bungur, daerah Senen tuh. Masih Abah masih tinggal di situ. Kita ingat ya, dari kita masih kecil, anak-anak kita itu kalau udah waktunya maghrib tuh ya, di rumah kita, nggak cuman di tempat kita di Bungur, di rumahnya Abah, di mana-mana tempat orang-orang Betawi di sini tuh kalau habis maghrib biasanya tuh mereka pada baca Yasin, iya kan? Kalau udah malam Jumatnya ya, zaman itu tuh pembacaan maulid kayak kita sekarang masih langka, masih jarang baca maulid gitu. Kalau kita kan tiap majelis nih baca maulid dulu masih jarang ya, sehingga malam Jumat dulu tuh ya di rumah-rumah biasanya baca. Saya masih ngalamin rumah-rumah kita dulu tuh kalau udah malam Jumat baca Yasinnya 41 kali kalau malam Jumat. Iya kan, di rumah-rumah dulu orang-orang Betawi begitu tuh kalau udah habis maghrib begitu. Terus juga yang kita dengar dari suara speaker musola kalau udah maghrib, suara Ratibul Haddad ya. Di rumah-rumah nggak ada orang keluar habis maghrib ya, makanya kasih tahu ya pulang ya, waktunya pulang, dicariin. Orang dulu begitu ya, tahu artinya al-kunuz, harta karun yang sesungguhnya dari Allah ya. Makanya dari sebelum maghrib suruh siap untuk apa namanya, waktu maghrib yang penuh dengan anugerah Allah. Kita diajarin tuh baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas ya. Nah biasain baca itu di rumah-rumah kita, dzikir ya, Al-Quran kita baca ya. Sebab tuh waktu yang istimewa, waktu-waktu tersebut jangan sampai berlalu dengan sia-sia, kita rugi dunia dan akhirat ya. Karena itu ya, coba biasain, kita rapihkan pola hidup kita. Alhamdulillah kita nggak sesulit para sahabat. Para sahabat dulu, orang-orang Arab dulu tuh kan pola hidup mereka begitu berat, ngelawan rasa ngantuk. Tapi kita alhamdulillah apa namanya, antara maghrib wal isya kita bukan waktunya tidur, mayoritasnya orang kita di sini udah melek ya kan gitu, alhamdulillah. Nah tinggal waktu tersebut kita manfaatkan. Jangan pegang handphone, jangan nonton TV, matiin televisi ya, itu sumber penyakit tuh ya, sumber virus corona tuh dia tuh handphone tuh. Iya benar yang masih pada pegang handphone jadul. Ada yang masih pegang handphone jadul di sini? Ada gak? Kagak ada. Yang masih pegang handphone jadul atau nggak punya handphone, untuk pergi ke pedalaman sana itu, petani yang pada kerja di sawah begitu, masih nggak punya handphone, nggak tahu berita begitu, sehat pada. Iya benar kan? Yang pada pegang handphone yang pada sakit semuanya, itu sumber virus dari situ tuh ya.